Kira-kira apa bedanya antara komunis gaya baru dengan komunis gaya dulu? Nah, itu aja. Nah, justru itulah yang buat saya mungkin komunis dalam gaya lama itu selalu mengeksploitasi kelas bawah, kelas buruh dan petani, dan ya tentu ini lama dan baru ini yang saya agak belum begitu bisa memahami dengan jelas. Tapi mungkin kebaruan ini kan diwujudkan dalam aksi-aksi orang-orang yang masih percaya pada komunis sebagai paham sebagai isme, sebagai ideologi, itu dengan menggunakan cara-cara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lagi dan jumpa lagi sekarang di channel yang menarik ini, We Watch. Kali ini We Watch kembali akan mengangkat hal yang menarik, di mana seperti kita ketahui bahwa istilah KGB, komunis gaya baru, itu diungkap pertama kali oleh We Watch, alumni UI yang peduli dengan situasi negara. Nah, terkait dengan komunis gaya baru ini yang kita kenal dengan komunis tapi tanpa partai, ya. Jadi kali ini saya Heru Purwanto akan mencoba ngobrol dengan teman kita dari UIWatch juga, Mas Joko Sumeno. Sore Mas Joko. Sore. Nah, beliau ini dikenal sebagai alumni UI yang juga sebagai pengamat sejarah, ya, karena beliau ini orang tuanya dulu cukup dikenal di daerah Jawa Tengah, sehingga bisa bercerita banyak dan punya data-data yang menarik untuk diungkap. Nah, sekarang Mas Joko, kira-kira apa bedanya antara komunis gaya baru dengan komunis gaya dulu? Nah, itu aja. Nah, justru itulah yang buat saya mungkin komunis dalam gaya lama itu selalu mengeksploitasi kelas bawah, kelas buruh dan petani, dan ya tentu ini lama dan baru ini yang saya agak belum begitu bisa memahami dengan jelas. Tapi mungkin kebaruan ini kan diwujudkan dalam aksi-aksi orang-orang yang masih percaya pada komunis sebagai paham sebagai isme, sebagai ideologi, itu dengan menggunakan cara-cara yang berbeda. Misalnya? Ya, misalnya sekarang kan dalam kemajuan dunia teknologi sekarang, jadi tidak perlu dengan penggalangan massa, dengan pendirian organisasi. Dia cukup nempel sana, nempel sini, dan mempengaruhi, dan tentu dia hidup dalam namanya alam kontradiksi. Jadi kontradiksi ini kan kalau menurut agama kita sunatullah, ya, sesuatu yang berlawanan. Tetapi bagaimana yang berlawanan nih, kontradiksi ini adalah nyawanya paham komunis ini. Jadi bagaimana mempertentangkan pemilik modal dengan pekerja. Menarik. Ya, bagaimana mempertentangkan pertentangan yang kecil dalam paham-paham keagamaan diramu sedemikian rupa sehingga paham ini ada pembenaran misalnya dalam soal pemihakan kepada kaum yang lemah. Kalau Islam adalah orang yang selalu membela kaum tertindas, mutadharifin. Nah, inilah yang
sebagian orang kemudian mempersamakan bahwa Islam dan komunis itu pada hakikatnya sama katanya dalam suatu niatan, padahal apapun itu tidak bisa disamakan karena memang dasarnya memang yang satu itu mempunyai pemikiran di luar manusia, hanya ketuhanan. Ya. Yang satu bahwa paham komunis ini kan hanya semata-mata persoalan dunia saja. Abu Bindanas. Ya, persoalan hak milik, kemudian persoalan bagaimana produksi, distribusi, sampai ya bagaimana ini menjadi nilai lebih, kemudian nilai lebih, segala macam itu sebatas itu. Kalau soal Tuhan itu dia nggak bisa, nggak peduli lah, itu bukan ranah mereka. Tetapi sebagian dari orang-orang Islam yang pernah kita baca dalam sejarah itu bagaimana seorang Kiai Haji Misbah, bagaimana dengan temannya yang menjadi idolus komunis awal di Indonesia dari kelompok Islam, namanya Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki maupun Misbah ini, Ahmad Dasuki lebih ngerek karena dia lulusan pondok. Dia sekolahnya bahkan lulusan Mambal Ulum, suatu sekolah yang melahirkan terkenal Menawi Sajali, banyaklah orang-orang penting itu lahir dari situ. Tapi dia rupanya mungkin kita bisa bilang itu terjebak. Tapi menurut dia sempat bilang begini, Ahmad Dasuki ini, bagaimanapun kita harus terima kasih kepada Tuan Karma. Ya, karena kata Nabi, kata Pak Ahmad Dasuki, bahwa yang diperbuat orang lain selama dia bermanfaat bagi kita itu bagus juga kita jalankan. Jadi karma ini memberikan teori pertentangan kelas, bahwa kesadaran kelas, bahwa tidak, dunia itu jangan sampai dikuasai oleh orang yang pemilik modal saja, kapital, tetapi juga harus melihat pada banyak orang, tidak boleh menindas orang. Kelas pekerja, kelas yang selama ini dihisap oleh yang punya uang tadi. Nah, itu Ahmad Dasuki itu pernah dalam bukunya, di situ disitir oleh Terawis Takashi Shiraishi dalam bukunya Dunia Bergerak, itu sudah diterjemahkan. Dan yang menerjemahkan itu sekarang jadi Dirjen Kebudayaan itu adalah Rektor ISI Surakarta. Jadi buku ini menggambarkan pergulatan di Surakarta yang di situ ingin memunculkan bahwa Islam dan komunis itu bisa bersatu. Jadi namanya Islam komunis. Berarti dulu tuh ada istilah Nasakom itu gimana tuh? Nah, kalau Nasakom kan itu, ya Bung Karno pun juga begitu, bahwa Indonesia itu harus secara yang dia pelajari, yang dia lihat bahwa ada paham Islam itu nggak bisa ditolak. Ada nasionalisme dan ada komunisme. Selama ini bersatu, maka kita bisa melahirkan kemerdekaan dan merawat kemerdekaan itu. Tapi meskipun dalam perkembangannya PKI juga meskipun bersandar dengan Bung Karno dan mengandalkan pada Nasakom, tapi kan sampai akhir hayatnya PKI itu dibubarkan, dia belum bisa masuk kekuasaan kecuali hanya sebagai menteri Mulia. Jadi tidak mempunyai kekuasaan, hanya jabatan saja, tapi dia tidak mempunyai kementerian bawah. Aidit itu Menko, menteri koordinator. Nyoto itu menteri, tetapi ya tidak seperti menteri agama, menteri kesehatan itu yang punya organ jelas, punya kekuasaan, dan itu menteri negara kali ya? Menteri negara ya, tapi sebutannya Menko. Makanya Aidit itu mau ditembak itu kan saya ini Menko, nah gitu loh. Jadi tetapi yang situasi kayak begitu ya, akhirnya ya dia harus menemui ajalnya juga. Jadi kembali pada soal tetapi yang hampir tidak bisa secara prinsip, sebenarnya saya tidak melihat perbedaan lama atau baru. Itu hanya media saja, preparatnya saja. Tapi gayanya sama? Ya,
dia selalu pertama, dia akan melihat kekuatan politik, kekuatan massa mana yang kuat. Dia akan tempel, dia akan infiltrasi, dan dia akan mengadu domba di sini. Itu intinya di situ. Kemudian caranya itulah yang mungkin saya sepakat pada yang baru. Tetapi caranya bahwa dia itu tidak pernah berhenti, karena bukan saja di Eropa ya, ketika industrialisasi itu tumbuh, itu kan akan melahirkan kelas pekerja, dan itu yang pasti akan menuntut haknya, dan juga ada semacam selain pertentangan kelas pemilik muda dan soal hak milik. Jadi bagaimana hak milik itu kalau orang per orang itu kan liberal, kebebasan individu. Jadi mereka tidak mengakui hak milik per orang. Kalau bisa milik itu punya negara. Orang itu cukup menggunakan saja. Dan selama kerajaan di Indonesia pun kan rakyat itu sebenarnya hanya punya hak anggaduh, tidak pernah punya hak milik. Itu punyanya raja. Hanya pakai saja ya? Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal perbedaan lama dan baru itu. Namun sampai sekarang, suatu saat nanti itu mungkin saja dia juga akan muncul. Tetapi paling tidak sekarang kita lihat dari analisa intelijen kan kita tahu bahwa diakui atau tidak Partai Rakyat Demokratik dengan organ-organnya itu, organ-organnya namanya Lenpera, Serikat Mahasiswa kemudian lahir juga Partai Sosialis, Partai Solidaritas. Itu kan simbolnya bunga mawar. Dan bunga mawar katanya itu ucapan harumnya dari Bung Karno, saya itu menyembunyikan agenda, karena memang itu pernah dipakai sebagai kekuatan sosial demokrat kiri lah. PKI tidak serta-merta akan lahir begitu saja, dia akan selalu menempel dan dia akan selalu pertama-tama pasti tanpa bentuk. Soal bentuk itu nggak penting, tetapi bagaimana gerakan itu bisa mempengaruhi. Contoh sekarang istilah kadrun. Ya. Itu kalau orang ya mungkin kalau di tingkat bawah hanya ikut-ikutan, padahal itu maknanya dalam. Ya. Itu adalah kadrun itu sekarang kadal gurun. Ya, kadal gurun. Padahal itu ejekan untuk orang Islam ya. Jadi percaya pada kadrun itu kadar. Ya kehendak. Patokan sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah, itu kan menjadi bahan ejekan. Dan dia sekarang ini di Indonesia yang nyata-nyata dijadikan lahan untuk itu, untuk bagaimana dipecah-pecah semua lupa, itu adalah Islam. Oke, saya potong Bang. Menurut pandangan atau pendapat Mas Joko, selain Islam apakah juga agama lain juga memantau itu? Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang dari pihak gereja lah, gereja Katolik lah gitu. Di sana kan ada namanya pengkaderan namanya oleh teman-teman PMD itu ada Kasbul. Apa? Kasbul. Ada salah satu dari mereka mengatakan bahwa saya tanya apakah Anda melihat nggak bahwa gejala ideologi kiri itu menguat menjadi semacam kekuatan alternatif yang sekarang sudah mulai nambah semana-mana. Dia merasakan itu. Oh, dia merasakan. Dan kita waktu menjadi bagian dari Nasakom, suka atau tidak, itu kan ya Katolik, Kristen, Islam kan cenderung bersatu menghadapi ekspansi komunisme. Apa namanya? Bagaimana kita melihat kerjasama Partai Katolik dengan Masyumi, dengan PSI dalam wujud Liga Demokrasi, bukan Partai Sosialis, Sosialis kanan.
Jadi Partai Sosialis itu ada yang grupnya Pak Sumirojo, Kusumo Sahrir itu dianggap itu musuh PKI. Oh. Karena sosialis kanan. Jadi pertama kan sosialis itu kan ada Partai Sosialis, ada Partai Rakyat Sosialis bersatu menjadi Partai Sosialis. Itu di situ ada Sahrir, ada Amir Syarifuddin Harahap. Kemudian pecah. Nah ini menjadi PSI-nya Sahrir. Nah ini menjadi lama-lama membentuk Front Demokrasi Rakyat, akhirnya kecebur di Madiun. Nah ini sebenarnya tadinya dua kekuatan ini itulah yang menguasai Republik dari November 45 sampai 47 pertengahan. Dan waktu itulah mereka sangat berkuasa. Jadi mengendalikan Republik ini karena kekuatan Islam dan yang lain itu dianggap kolaborator dengan Jepang. Jadi mau nggak mau pimpinan nasional katakanlah itu menyerahkan kepada Sahrir untuk perundingan segala macam. Dan di situ bagaimana Tan Malaka sangat naik, dan meskipun demikian setelah 48 itu beriringan dengan Madiun, kehancuran Madiun, Front Demokrasi Rakyat PKI itu, Tan Malaka juga terbunuh di daerah Tulungagung. Ada menteri yang hebat, Menteri Pemuda Superno, itu juga meninggal. Itu di daerah Nganjuk atau di daerah mana itu? Itu juga, Timur, ya? Ya, jadi memang saat itu mereka menganggap bahwa Jawa Timur menjadi suatu kawasan yang waktu itu pemerintah RI di Jogja. Jadi ketika Solo sudah berhasil dikuasai seluruhnya, mereka akhirnya menyebar, bergerak di Madiun. Tetapi Tan Malaka yang waktu itu melakukan gerakan segala macam di Solo, Pak Amir, Tan Malaka ini masih ditahan. Jadi Tan Malaka itu di mata mereka, jadi jangan dikira kekuatan kiri ini itu nggak terpecah-pecah. Oh, sama Tan Malaka juga sendiri, Sahrir juga sendiri, dan Amir Syarifuddin, terus Musa datang bulan Agustus itu, udah tambah nggak karuan. So, Tan Malaka dikeluarkan oleh Hatta dari tahanan, dari Wirogunan. Disitulah, ya begitulah adanya, dan dikawal oleh satu Badan Kabarudin ke Kediri. Dan waktu itu memang Kediri agak ragu-ragu, jadi Madiun itu tidak terlalu mengandalkan tentara Jawa Timur bagi saya. Itu kan Siliwangi yang dari Jawa Barat ya. Kecuali pasukan Brimob, mobil Brigade M. Yasin pendiri Brimob itulah dengan senjata yang paling lengkap, dia membantu Siliwangi. Tetapi tentara-tentara itu, termasuk Sungkono segala macam itu agak ragu-ragu bagaimana menghadapi Madiun, sehingga dia tidak di ring satu, dia belakangan masuk. Nah ini kemudian ketika jadi tentaranya surut, tokoh politiknya habis juga. Begitu juga waktu 65, begitu Untung Suparjo segala macam udah nggak karu-karuan kemana nasibnya, ya tokoh politiknya juga kena. Akhirnya ya kena juga. Jadi menghadapi sekarang ini, apakah ada gerakan-gerakan kiri? Dan kiri ini kan mau nggak mana, mereka udah mati, itu hanya sudah kayak menghantui, udah nggak ada. Tetapi harus ingat bahwa RRC itu kan masih komunis dalam hal mempertahankan integrasi negaranya. Integrasi negaranya kan masih mengandalkan partai komunis, partai tunggal. Dan kita pernah waktu awal itu membuat partai tunggal, tetapi kan itu nggak disetujui, kemudian timbul maklumat X-nya Pak Hatta itu nggak bisa partai tunggal, akhirnya dibikinlah negara menyukai masyarakat mendirikan partai politik. Lahirlah Masumi, Tahun 55 itu berapa tuh loh pemilu pertama itu? Wah itu banyak banget, tetapi kan hanya melahirkan partai besar itu hanya kurang dari 10. Dan
Dan sebenarnya 5 yang paling kuat. 5 itu satu PNI sama Marsudi itu suaranya hanya terdapat 500.000. Kursinya sama 57. Kedua NU. NU kan keluar dari Marsudi tahun 53. Dari 8 jadi 45. 57, 57, 45. Disusul PKI 39 kursi. Disusul oleh Partai Kristen 8, Partai Katolik 6, Partai Murba cuma dapat 1 kursi. PSI itu partainya Sahri, yang partai yang hebat, isinya orang-orang pinter, termasuk Pak Sumitro Jayadikusumo, itu hanya 5 kursi. Jadi 257 kursi itu separuh lebih itu dikuasainya 5 partai, 6 partai. Yang lainnya itu kan perorangan, ada namanya Raden Sujono siapa itu dapat 1, ada Pak Gustur itu sembuhnya setrika 1 gitu. Jadi nah pinternya PKI itu meskipun sudah ada PKI di dalam pencalonan itu dia selalu ada calon-calon independen dari perempuan-perempuan ini, dia tidak berpartai. Tetapi ditempel di dalam sebuah papan, di situ ada gambar Pak. Inilah tokoh-tokoh yang memperjuangkan wanita. Bukan salah satu atau 2 itu bukan mereka. Dan dulu waktu itu ada tokoh perempuan Aisyah itu tergelincir ke situ 1 orang, itu dari Sumatera Barat atau dari Surakarta. Ini mereka memang sangat pintar memainkan infiltrasi. Itu adalah kepada kekuatan yang besar. Kepada yang kecil-kecil nggak segen-segen dia akan melakukan provokasi, agitasi, kalaupun minjem nggak bisa-bisa. Jadi, nah sekarang ini kan nampak bahwa ya penyusupan tak terjadi. Itu sudah hanya kalangan Islam, teman-teman yang dari teman-teman itu kan juga menyadari bahwa memang tidak karena kita ini kan yang Islam ini yang beragama atau Kristen kan juga meskipun mereka ada namanya teologi pembebasan, tetapi tetap bahwa tangan di luar manusia bisa hand Allah Subhanahu Wa Taala orang Islam itu tetap menjadi pegangan kita. Ya, sepakat. Ya, baik teman-teman semua. Jadi kita baru sebentar nih ngobrol tentang bagaimana bedanya komunis Gaya Baru dan sejarah dulu komunis pertama kali. Ternyata Pak Mas Joko ini masih hafal ya. Mas Joko emang punya buku-buku bacaan? Ya, kebetulan buku itu tidak langsung tentang buku tentang PKI gitu enggak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana tulisan-tulisan perang. Saya ada belasan buku lah, yaitu itu relatif lengkap. Bagaimana dia juga menulis tentang Terpati Suryo, bumi manusia itu terkenal ya? Nyanyi Sunyi segala macam. Wah, luar biasa. Kemudian ada mungkin novel-novelnya Semakhluk, yang Kadrun itu, Kadirun ada. Kemudian ada buku-buku yang seperti Dunia Bergerak, Takashi Shiraishi itu bagaimana dia membicarakan suatu gejolak politik sebelum kemerdekaan, terutama setelah politik etis melahirkan tokoh-tokoh intelektual itu. Kemudian ada Ruth McVeigh, itu termasuk kebangkitan Islam, kebangkitan komunis PKI. Itu saya beli tahun berapa tuh? Itu PKI dibahas adalah PKI lama sebelum kemerdekaan. Ada juga PKI yang khusus membicarakan IT. Ada juga PKI yang membicarakan soal Sudirman. Dan bagaimana percaturan PKI itu, komunis ini di dalam awal-awal revolusi. Awal revolusi, terus kemudian sempat menghilang setelah pasca 48,
bagaimana dia dikejar-kejar oleh kabinet Sukiman, ditahan sehingga Aidit yang katanya lari ke Cina itu omong kosong. Padahal itu rutenya cuma Gondang Diap, Priok sama Matraman. Udah, itu kata Sobron. Bahkan Sobron sekarang sebenarnya berita soal itu banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana gerakan anak-anak muda yang tergiur dengan pemihakan terhadap kaum lemah itu ke situ. Padahal ya tidak harus, dan komunis itu kan ada dua, komunis yang Trotskis yang murba-murba itu, tetapi dia tidak memusuhi Islam, dia kerjasama, tetapi tetap dia akan jelek-jelekin, terutama mungkin soal Arab, soal apa itu dia akan dijadikan satir, ya Muhammadiyah jadikan Tamaniyah, Anawiyah. Jadi terhadap istilah-istilah yang Qurani mereka anggap itu Arab. Gitu. Nah, itu enggak secara sadar kita sudah mulai. Jadi banyak orang yang mereka hidup itu dari plesetan-plesetan. Tapi plesetan yang juga tuh ya. Ya, plesetan itu Qadir itu jangan dianggap itu sesuatu yang asal. Bukan itu kadal yang berasal dari enggak. Itu adalah senjata provokatif dalam bentuk bulian yang betul, yang ada maksud-maksud tertentu. Waduh, baik, luar biasa nih. Jadi kita sudah ngobrol banyak dan mungkin dan waktu kita bisa sambung lagi, ya. Tapi tetaplah kita stay tune di sini di channel Viewers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.